for the cross. Thank you for the price you paid, blessing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this gospel. Thank you for your bearing pain. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. What is the Lamb sitting on the throne? Can you now it made me cry? You then victorious. Oh, hide and victory. Oh, Jesus, Son of God. The darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb sitting on the throne. Oh, can you now it many times you had victorious. Hide and oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Let us sing together. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this gospel. Thank you for the bearing pain. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. What is the Lamb seated on the throne? Can you now with me come? You then victorious. Oh, hide and victorious. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven.
was crucified. Worthy is the Lamb, so worthy is the Lamb, seated on the throne. Communal with many come, you reign victorious, so high than lifted up. Oh, Jesus, Son of God, the darling of heaven. Let us sing, let us praise the Lord, for He is full of mercy. He is good and He loves us. You praise, I give you worship for thank you for your love. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the bearing hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and grace. Worthy is the Lamb, seated on the throne.
with many crowns, you have victory on. Hide and beat this tower, please the Son of God, the dying of heaven crucified. Worthy is the Lamb. Oh, thank you for the cross. Daging kita hanya melayani dosa. Roma 7 ayat 14-25. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Betapa ajaibnya anugerahnya. Kita mengucap syukur kepada Allah kita yang sudah memberikan kepada kita kesempatan untuk pertemuan Alkitab musim panas ini dan mengatur cuaca, mencegah terjadinya badai dan memberikan kepada kita cuaca yang indah ini. Ia mengirimkan orang-orang dan mengumpulkan umatnya bersama-sama untuk memberikan firman-Nya kepada kita dan memungkinkan kita bersukacita dalam persekutuan satu sama lain dan dengan Roh Kudus. Allah hidup. Betapa ajaibnya anugerahnya. Sekarang banyak orang berpikir bahwa badai Doug pasti akan melanda negara kita, sehingga petugas keamanan berpatroli untuk menyuruh pulang semua orang yang berkemah di daerah lembah Enjai.
Kemarin sore saya berjalan-jalan di kota Injae. Saya mendengar orang saling berbicara, mengkhawatirkan badai itu, mendebak-debak kedahsyatan dan kehancuran yang akan diakibatkan oleh badai ini. Tetapi apakah semuanya akan berjalan seperti yang mereka kira? Meskipun kita, anak-anak Allah, sudah berkumpul di sini untuk mengadakan retreat musim panas. Kalau kita berdoa, tidak akan turun hujan karena belas kasihan Allah. Apakah Allah akan menghembus umatnya terbang? Allah berkuasa atas cuaca, tetapi Ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Ia berkarya dengan hikmat-Nya, dan ini berarti bahwa Ia tidak akan menguji iman kita yang imannya baru mulai dengan membuat mereka bertanya-tanya, mengapa Allah memberikan badai ketika kami mengadakan retreat musim panas ini? Saya tidak memiliki kuasa untuk mencegah badai Daud ketika saya mendengar beritanya. Yang bisa saya lakukan hanyalah berdoa. Pertemuan Alkitab musim panas ini sudah dijadwalkan. Kita sudah berkumpul, dan tidak ada yang bisa dilakukan sehubungan dengan badai itu. Dan saya khawatir bahwa chapel ini tidak akan kuat menahan amukan badai karena memang hanya dibangun dengan bahan-bahan prefab. Karena itu saya hanya berserah kepada Allah. Saya berdoa, tolong kami Allah, lindungi kami. Dalam nama Yesus saya berdoa, amin. Dan kemudian dengan pasti Allah mencegah terjadinya badai Daud. Saya percaya bahwa Allah tahu segala sesuatu. Ia memimpin kita kepada keselamatan karena Ia memahami situasi kita lebih baik daripada kita sendiri. Cuaca menunjukkan bahwa Allah memang hidup. Saya mendengar suara guntur seperti meriam dari tenda saya. Lalu, saya keluar tenda dan memandang ke langit. Langit begitu gelap dan awan bergulung di atas lembah. Karena itu, saya bertanya, Tuhan, apakah awan sedang datang? Iman saya mulai melemah. Tuhan, apa yang terjadi? Apakah badai sudah sampai di sini? Sungguhkah itu akan terjadi? Tetapi saya terus berdoa dan percaya kepada Allah dan berpegang kepada iman itu. Saya berkata kepada Allah, saya percaya bahwa Engkau memperhatikan kami, Tuhan. Saya percaya kepadamu. Saya sudah percaya bahwa Engkau akan bekerja bagi kami. Allah sungguh-sungguh memberkati kita seperti yang kita percayai. Kita mengucap syukur kepadanya dengan hati kita. Daging mementingkan diri sendiri dan jahat. Kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau Allah tidak bekerja untuk kita. Allah kita menjaga dan membantu kita. Mari kita melihat firman Allah. Roma 7 ayat 14-25 mengatakan bahwa Rasul Paulus melihat dirinya bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Ia juga menemukan bahwa sudah hukumnya daging tidak bisa tidak melakukan dosa selama dia hidup. Kita yang dilahirkan kembali juga melakukan kejahatan, meskipun kita ingin baik di dalam daging kita. Roma 7 ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Kita melihat bahwa tidak ada kebaikan apapun di dalam diri kita. Karena itu, kita mengeluh dengan sedih dan berpikir, bisakah saya memelihara iman saya? Kita sangat sedih karena daging kita yang tidak bisa diharapkan dan jahat. Apakah Anda tahu betapa mementingkan diri daging itu? Roma 7 ayat 18 mengatakan, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kita selalu berpihak kepada diri sendiri, meskipun kita adalah benih kejahatan. Apakah Anda tahu betapa mementingkannya diri kita? Semua manusia itu. Kita pasti tahu bahwa kita memang jahat, tetapi kita tidak berpihak kepada Tuhan. Kita berpihak kepada diri kita sendiri.
Tuhan pastilah baik dan kehendaknya juga baik. Kita tahu bahwa kita memang jahat, tetapi kita terlalu mengasihi diri kita sendiri. Allah melarang kita memiliki ilah lain di hadapannya. Allah mengatakan itu untuk memberikan kepada kita pemahaman akan dosa. Kita mengasihi diri kita sendiri dan melakukan semua untuk diri kita sendiri, meskipun kita tahu betapa mementingkan diri sendiri dan membenarkan diri kita. Kita tenang saja kalau ada sesuatu yang menguntungkan kita, tetapi betapa sengit dan berburuknya kita bagi Tuhan. Itu karena kita belum mengerti. Anak-anak tidak akan melepaskan kue mereka. Mereka akan menggenggam apa yang ada di tangan mereka sampai hancur, dan tidak akan pernah membaginya karena mereka memang masih muda dan belum memiliki pengertian. Mereka tidak tahu bahwa di dunia ini banyak hal yang lebih berharga dibandingkan dengan kue itu. Anak-anak memang seperti itu. Kita juga seperti itu. Dosa-dosa kita dibasuh, tetapi kita masih mementingkan diri sendiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena menjadikan kita tidak memiliki dosa dan memberikan kepada kita Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Tetapi sebuah peperangan dimulai di dalam diri kita setelah kita menerima pengampunan dosa dan dilahirkan kembali. Peperangan ini adalah antara daging dengan roh. Kita berbahagia setelah kita dilahirkan kembali, tetapi kita akan segera terganggu oleh peperangan ini. Tetapi Tuhan sekarang menghendaki kita untuk melakukan pekerjaan bagi kerajaan Allah. Tuhan kita meninggalkan kemuliaannya bagi kita. Ia diutus dalam rupa daging. Ia tidak diutus ke dunia sebagai orang yang tampan. Ia datang ke dunia sebagai orang yang rendah hati. Mungkin ia agak pendek dan tidak tampan. Tetapi nyatanya, dikatakan bahwa Yesus bukanlah seorang yang tampan. Yesaya mengatakan, sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Yesaya 53 ayat 2. Tetapi tetap saja Tuhan sudah menghapus segala dosa kita. Daging kita hanya melayani dosa. Paulus tahu bahwa dagingnya hanya bongkahan dosa, karena itu ia mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Tetapi ia tidak menjelaskan secara detail karena ia malu akan dosa-dosanya. Kita seperti tempat sampah. Kita adalah gumpalan dosa. Betapa menyesalnya kalau kita bisa melihat diri kita meninggalkan jejak sampah di belakang kita. Tetapi karena terganggu oleh hati nurani kita berkata kepada Allah, Tuhan, saya tidak seharusnya melakukan hal ini, dan saya ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi saya melakukan hal ini lagi. Bagaimana saya bisa menghentikan hal ini, Tuhan? Kita bisa bersyukur kepada Allah ketika kita tahu kejahatan kita. Kita harus berpikir mengenai anugerah yang Yesus Kristus Allah kita berikan kepada kita. Kita harus berpikir mengenai apa yang dilakukan Allah dengan hati kita. Hanya sesudah itu kita bisa tahu apa yang benar, dan hanya sesudah itu kita bisa mulai melayani Tuhan. Dengan anugerah Allah dan iman kita kepadanya saja kita mencari Allah, mempersembahkan diri kita kepadanya, dan mengalahkan semua tantangan yang mungkin menghadang kita ketika kita mengikuti Allah dengan hati kita dan berjalan dengan Dia. Kita mulai menyangkal diri kita ketika kita mengetahui bahwa kita jahat dan tidak berguna di hadapan Allah. Kita menyadari bahwa menghindari dosa adalah tidak mungkin tanpa melayani Tuhan karena daging kita, dan bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa meskipun kita banyak diberkati karena kelemahan kita. Saya bersyukur kepada Allah yang memberkati saya untuk melayani Dia. Kalau Allah tidak meletakkan saya di dalam pelayanan untuk melayani Injil, saya akan tetap ada sebagai gumpalan dosa yang masih bersifat daging dan tidak akan bisa melakukan kebenaran apapun di hadapannya.
Saya mengucap syukur kepada Allah yang memungkinkan saya melayani Dia. Itulah sebabnya saya menaikkan doa seperti ini. Teach me how great is our God, and always sing how great is our God. How great is our God. Sing with me how great is our God, and always sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me how great is our God, and always sing how great is our God. Oh, the splendor of the King, Lord in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wrapped himself in night, and darkness tried to hide, and trembled at his voice, How great is our God. Sing with me how great is our God, and always sing how great is our God. Age to age, He stands in time, and time is in His hand. Oh, you are how great, when the heart will sing how great is our God. Spirit of grace,
overcome, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us start and never leave us. He will never leave us. He will make us. He will never leave us. He will never